Hello, everyone. Thank you so much for having me in this very good opportunity. And we're going to continue our talk and our discussions about Unit 1, still about food and places. Masih seperti pembahasan sebelumnya, kita melanjutkan untuk ke aktivitas selanjutnya. If you still remember about our previous activity, we had discussion about Indonesian culinary. We talked about food, and then after that kita juga bahas teks ini ya, teks yang membahas tentang holiday preference. Mana nih tempat preference ketika kita sedang berliburan? Kita pengennya ke tempat seperti apa? Well, we're going to continue our discussions about places. Masih sama pembahasannya, kita akan sedikit menyinggung tentang makanan juga nanti. Nah, what we're going to do actually is about postcard. We're going to write about postcard. Kita akan mencoba untuk menulis postcard. Nah, your activity actually you can open it in our module di halaman ke-20. Itu di bagian akhir unit 1 itu sudah ada bagian tentang postcard. Sebenarnya kita mulai aktivitas ini seperti yang kemarin sudah kita singgung sebentar, itu ada dari halaman 18, di mana fokusnya adalah bagian untuk writing. Itulah kenapa aktivitas kita adalah write a postcard describing place atau city you live in, menerangkan tempat tinggal. Jadi konteksnya adalah kita sedang membuat postcard ditujukan kepada orang lain dan kita mengundang orang lain agar datang ke kota kita, berkunjung ke kota kita. Nah, dalam postcard tersebut kita mendeskripsikan kota kita. Nah, apa saja yang harus dideskripsikan? Kemarin kita sudah menyinggung ada beberapa hal yang harus dibahas, terutama of course the name of the city, and then you're going to talk about the location of the city, and then after that a bit maybe we can talk about the weather in your city, and then the next is about the local food in your city, and the last is about the uniqueness. Nah, kemarin kalau kita mengambil contoh dari postcard yang ada di modul, itu sebenarnya sudah sangat baik untuk kita jadikan contoh. Jadi kita menggunakan postcard that we have in our module as our right example how to write a postcard. Nah, we skip for this. Nah, this is the example of the postcard that we have in our module. It's in page 18. You actually can open it right now. Kalian boleh sambil membuka modul kalian, sambil menyimak untuk apa yang kita terangkan di slide di sebelah sini ya. Nah, if you can see the content of this postcard. First, of course, you have this one. Kita punya salam pembuka, kita punya salam penutup. Kemudian di sini ada address-nya ya, address sama address-nya. Jadi kita di sini punya orang yang menerima surat siapa, alamatnya di mana seperti itu ya. Ini masih basic sekali. Well, if you ask me, is it still apakah masih relate nggak ya kita menggunakan postcard seperti ini di era sekarang? Mungkin tidak terlalu, tapi paling nggak kita tahu konteks pembelajarannya. Kita coba belajar bahasa Inggris menggunakan konteks ini. Walaupun mungkin dalam kehidupan sehari-hari agak kurang relevan juga ya sebenarnya kalau kita menulis postcard. Tapi ya nggak apa-apa. Untuk biar cara belajar kita nggak terlalu monoton seperti itu ya, nggak yang kaku-kaku amat. Jadi kita paling nggak ya selingan topiknya pakai postcard gitu. Nah, sorry. If we go back to the content again, actually we have some part that we have to discuss. As I told you just now that we're going to have some aspect that must be discussed in the postcard. Ini ya, aspeknya adalah aspek yang ini yang nanti akan ada di dalam postcard. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada pembagiannya. Of course, the yellow one, the one that I already highlighted here, ini adalah
openingnya. Ya, including the greeting kayak gini, dear grandma, salutationnya kayak gini. Ini ada greeting dan introduction atau openingnya ya. Ada Hi Grandma, how are you? I hope you are doing well. Nah, kalian juga harus menulisnya seperti ini. Nanti ketika kalian menuliskan postcard ini di halaman 20, kalian sudah ada template yang kalian punya di situ ya. Kalian sudah punya template-nya di situ, kalian tinggal menggunakan template yang ada. Sekarang kita bahas konteksnya dulu ya. Apa nih yang akan kita bahas di postcard tersebut? Nah, di sini kita sudah punya kotak seperti ini, nanti tinggal ikuti saja. Yang kuning-kuning di sini sudah ada how are you, I hope you're doing great, itu tidak perlu diulang lagi, cukup ditambah dear-nya siapa. Di sini tulis nama teman kalian atau siapapun yang ingin kalian undang datang ke kota kalian. Nah, kita lanjut ke konten yang ada di bawahnya nih. Di bawahnya kan masih kosong. Nah, itu yang akan kita bahas. Isinya apa saja? If you can see from the green spot, di sini ada yang sudah di highlight warna hijau. Nah, di warna hijau ini, you talk about the city that you live in right now. Ini membahas tentang kota di mana tempat kalian sekarang ini tinggal nih, di yang warna hijau ini nih. Nah, yang ini tempat kalian tinggal. Nah, di sini contohnya, I really wish you can visit the place we live in. Purwokerto is such a lovely town. Nah, di sini menerangkan bahwa dia tempat tinggalnya adalah di Purbalingga. Di Purwokerto. Si penulis tempat tinggalnya itu adalah di Purwokerto. Nah, kalian bisa menggunakan template seperti ini dengan mengubah area tempat tinggal kalian masing-masing. Contohnya, I really wish you can visit the place we live in. Purbalingga is a very nice town to visit. Boleh seperti itu. Atau menggunakan diksi-diksi lain, kalian boleh mengelaborasikan lagi. Diksinya nggak harus seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian bingung, kalian boleh menggunakan diksi seperti ini. Nah, after that, you're talking about the weather and the location. Nah, kalian membahas tentang weather. Weather itu cuaca. Nah, cuacanya seperti apa? Di sini kita ada sedikit membahas it's not too hot here. Cuaca di Purwokerto tidak terlalu panas because it is located near Mount Slamet. Karena areanya dekat dengan Gunung Selamat. Nah, when you are planning about your areas, you give the description about your city, kalian juga harus menerangkan weathernya. Cuacanya gimana nih? For example, I live in Cilacap. Well, I really wish you to come to my city. Cilacap is a very nice city to visit because we have a lot of tourism attraction. It's quite hot in Cilacap because we have many factories and also we live in a seashore, for example. So that's why it's quite hot here, especially near my house. Cilacap is located near Purwokerto and Kebumen. It's only about 45 minutes from Purwokerto and it's only about 1 hour from Kebumen. If you want to go to Nusa Kambangan Island, you can go there by using the boat. And it's only about 15 minutes from my house. Nah, jadi kan sudah menerangkan nih, oh cuacanya cukup panas. Kenapa? Oh karena berada di tepi pantai khususnya rumah saya. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya kalau Cilacap itu sekitar 45 menit dari Purwokerto, 1 jam dari Kebumen. Nah, kalau mau ke Nusa Kambangan itu sekitar 15 menit menggunakan perahu. Nah, it talks about the location, bahwa lokasi Cilacap itu dekat dengan Kebumen, dekat dengan Purwokerto, dan dekat dengan Nusa Kambangan. Nah, you may talk about that. That's the example how you talk about the weather and the city, the location, area sekitar. And then after that you talk about the food. Di sini kalian bisa membahas foodnya ya. Kalian bisa membahas food agar kalian
bisa lebih mantap nih. Di sini foodnya contohnya adalah there are a lot of delicious local food that I want you to try. Nah, di sini cuma meng-highlight ini. Tapi kalian boleh menyebutkan makanannya apa. Nah, kalian boleh menambahkan di sini misalkan there are a lot of delicious food in Purwokerto that I want you to try. We have mendoan, we have soto Sokaraja, and we also have getuk Sokaraja. Nah, you mention the name of the food. Nah, kalau misalkan disebutkan nama makanannya, itu akan lebih baik. Jadi, si penerima tahu nih apa makanan yang enak di kota yang akan dia kunjungi nanti. Nah, for example, if we talk about Cilacap, kita masih bahas tentang Cilacap contohnya ya. I want you to try our delicious local food in my city. We have lanting, and we have very nice grilled fish in Cilacap. You know, my house is near the sea, so we have many sellers selling the fish, and we can grill the fish directly there in the seashore. Boleh seperti itu. Jadi menerangkan makanannya yang enak di tempat kita apa nih diterangkan di situ. If you talk about Purbalingga, you may promoting your food there, misalkan ya kalau Purbalingga terkenal dengan duku kali kajar, boleh you may talk about that. If you are from Banjarnegara, you may talk about you have dawat ayu, it's nice. Beverage, so you may talk about that. Kalau misalkan dari Semarang, kalian boleh menerangkan lumpia. Dari Jogja, kalian bisa menerangkan tentang gudeg, bakpia, dan sebagainya, atau dari tempat-tempat lainnya. Jadi kalian menerangkan makanan yang memang menarik di tempat kalian, yang ikonik dengan tempat kalian tinggal. And the last one, it's about the uniqueness. Nah, terangkan aja orang-orang di tempat saya itu ramah-ramah. Nah, di sini contohnya seperti ini. The people are also kind and friendly. They speak Javanese with a dialect called Ngapak, which sounds so unique. Nah, keunikan di Purwokerto adalah bahasa Ngapaknya. Mungkin kalau you live in a Purwokerto with its surroundings, we have Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, even Bumiayu, Kebumen, we still use Ngapak ya, Ngapak dialect. Jadi kalian bisa menerangkan tentang itu. Or even you have any other unique activities, for example, mungkin kalau di Cilacap ada sedekah laut, kalian boleh menerangkan tentang itu. We have sedekah laut in some part of area in Cilacap, especially the people who live in the beach. They have that kind of event, annual event. It's sedekah laut. Kalau misalkan di area Jogja atau Solo mungkin ada grebek suro. Nah, you may talk about that. Atau mungkin ada keunikan-keunikan lain. Misalnya kalau di Purwokerto, kadang keunikannya adalah hujannya itu cuma di area tertentu. Misalkan area UMB hujan, ternyata area Arcawi namun tidak hujan sama sekali. Itu kan unik ya, jadi bisa dibahas. Nah, so what you're going to do actually is very simple. You're going to write, you create your own postcard, ditujukan kepada orang lain yang isinya adalah mengundang orang tersebut agar datang ke kota kita. Nah, apa saja isinya? Isinya 4 tadi. Tell about your city, the weather in your city, kemudian the location, lokasinya ada di mana. You may mention about the province atau area sekitarnya dikelilingi kota apa saja. Kemudian you may talk about the food, makanannya apa aja. Kalau di sini kan di contoh ini nggak menyebutkan makanannya. It's better for you to mention about the food, makanannya apa saja disebutin. Dan kemudian kalau akan lebih bagus lagi, yang direkomendasikan yang mana nih? Nah, kemudian sebutkan keunikan. Kalau keunikan masing-masing kota punya keunikan sendiri-sendiri, jadi angkat keunikan di daerah masing-masing agar kita sebagai pembaca tahu apa nih keunikan masing-masing. Well, I try to emphasize a bit about the weather ya. Weather itu nggak cuma hot, cold, bisa juga windy, windy, sun, sunny, cloud, cloudy. Mungkin overcast seperti itu ada tambahannya. Jadi ada banyak bahan untuk membahas tentang weather.
karena kita tidak membahas spesifik tentang weather, maka tidak membahas secara mendalam ya, hanya untuk menambah informasi saja. Begitu, so that's our only activity. Silahkan yang sudah ada bukunya bisa dikerjakan langsung di buku ya. Saya minta dikerjakan langsung di buku di sini nih. Dikerjakan langsung di sini. Jangan lupa tulis siapa penerimanya di sini. Jadi yang blank ini diisi semua. Mulai dari salutation-nya, kemudian kontennya yang tadi kita bahas 4 hal tadi, kemudian ini alamatnya di mana dan nama orang yang menerima. Oke, setelah dikerjakan di sini, don't forget to sign it, ditandatangani, and write your name below your sign or your signature ya. Tulis nama di bawah tanda tangannya, foto, take a picture, and then upload it to our own class. Sesederhana itu, oke? Cuma one activity. Kalau ini bisa, insya Allah nanti kita bisa mengembangkan ke aktivitas yang lain. Sekali lagi, aktivitas kita sederhana, cuma satu aktivitas. It's about postcard, writing a postcard. Kontennya tadi sudah kita bahas, kerjakan di modul. Kalau yang sudah ada modulnya, tanda tangani, upload di OnClass. Kalau yang belum ada modulnya, segera dapatkan modulnya. Tapi kalau memang belum dapat, boleh mengerjakan di kertas. Oke, jangan lupa setelah dikerjakan, tanda tangani, foto, upload, sudah seperti itu. That's all. Thank you for having me and have a good day. See you when I see you. Stay safe and stay healthy. Thank you. Bye bye.